kita menjadi beban untuk mengulang. Begitu juga yang membatalkan kita jaga supaya tidak merusak rukun tersebut secara hukum. Kita lakukan sunatnya menambah khazanah kekayaan amal ibadah kita. Karena rata-rata biasanya ibadah wajib itu di dalamnya ada yang sunat. Ya, seperti sholat, ya, berdiri rukun, niat rukun, ya, kemudian takbiratul ihram rukun, iftitah sunat, Fatihah rukun, ayat sunat dia, ruku rukun, bacanya sunat. Nah, itu kan artinya ada dia. Di puasa juga ada. Dengan kita tahu beberapa hal yang mengandung sunat itu dibikin di dalamnya itu, menambah lagi. Kemudian memakruhkan begitu juga, kita tahu kenapa? Supaya bisa menjaga hasilnya. Memang puasanya sah secara hukum, tapi nilainya tak ada. Jadi capek-capek aja kita nanti. Itu yang digambarkan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa 'alal ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang puasa itu hanya dapatnya haus dan lapar saja. Nah, inilah perlunya perangkat hukum itu, kita bilang ya, tahu kita sehingga insya Allah menjalankannya itu bisa baik, dia terarah sesuai. Nah, kalau sudah begitu, baru kita perlu menimbulkan semangat. Ilmu apalagi yang perlu kita ketahui? Ilmu fadilah, fadailnya. Kenapa? Karena kalau sudah ada kewajiban dari Allah, itu pasti ada keutamaan, ada keistimewaan, ada yang ya lebih dari yang lain. Ya, ini kalau kita lihat puasa sunat saja ada kelebihannya, apalagi Ramadan. Nah, ini kan jelas kita tahu ya bagaimana yang digambarkan Rasulullah dengan kalimat marhaba, yang sunat dinaikkan jadi wajib, yang wajib lipat gandakan 70 kali lipat, ya, dan seterusnya. Ada Lailatul Qadar, itu namanya fadilah. Jadi fadilah ini menambah gairah kita memang untuk melaksanakan itu dengan benar-benar, dan kita akan ambil semaksimal mungkin. Nah, kemudian apalagi kita bilang di balik itu yang perlu kita ketahui, ya, yakni hikmah dan faedahnya itu, bahwa tidak ada kewajiban yang Allah berikan yang tidak ada hikmah ya yang terkandung dalamnya, dan faedah kegunaan-kegunaan yang memang penting bagi kehidupan kita, ada secara pribadi, sosial masyarakat, secara badaniah, ya itu ada dia, ya. Maka di beberapa kitab pun digambarkan ya secara pribadi apa, ya, kemudian secara sosial masyarakat itu juga kan ada yang membentuk apa, kemudian secara ya kita bilang badannya apa yang kita peroleh dari puasa itu, terutama yang lain juga begitu, ibadah yang lain. Nah, kemudian kita memahami, mengetahui apa tujuan dan hasil. Segala ibadah itu ada tujuan, ada hasil yang akan diberikan Allah. Ya, namun yang jelas lillahi ta'ala yang perlu kita perbuat dia. Kalau puasa ini kan jelas la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita mencapai takwa, nah di takwa itu kan ada jaminan kepastian, ya. Kepastian itu jelas Allah ungkapkan dalam Quran itu, hasilnya pasti, tidak perlu kita ragukan lagi. Makanya kenapa kita harus serius berpuasa itu, karena kepastian dari takwa itu kan jelas. Coba lihat di Quran itu, ya, kita jumpai di berbagai macam surat itu, ya, itu kalimat takwa itu final akhirnya itu surga, ya. Dalam berbagai macam redaksi yang Allah gambarkan, seperti di Ali Imran 133 kan, jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, surga seluas langit dan bumi, uiddat disediakan bagi orang yang bertakwa. Ya, di Al-Jasiyah juga ada digambarkan innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Di Zuhruf juga dikatakan innalil muttaqina fi jannatin na'im. Ya, di Dukhan juga dikatakan innalil muttaqina fi maqamin amin. Wa uzlifatil jannatu lil ya muttaqina ghairu ba'id. Didekatkan surga itu ya bagi orang yang bertakwa ghairu ba'id, tidak jauh. Kan jelas kita bilang sasarannya itu kan jelas, dia tujuan hasilnya itu kan jelas. Kita kalau ada perbuatannya hasilnya nggak tentu kan ngapain coba? Kalau kita lah diajak oleh saudara kita atau kawan kita satu gang itu atau satu kelingkungan kita itu kan, yuk saya punya kebun ini, ya kebun saya luas, ada 6 hektar semua buah ada di situ. Sana yuk kita nengok-nengok, hasilnya ada nggak? Belum tahu saya. Ngapain ke sana kan? Ya. Nah, kalau belum ada ngapain dibilang-bilang, kalau cuma jalan-jalan aja nyapi-nyapi ibadah, kan
Tapi kalau dia bilang ya semua ya duriannya lagi berbuah, rambutannya lagi lebat, ya langsat, ya manggisnya, udah bawa aja masing-masing karung itu ya, nggak apa-apa, ambil aja bebas, orang memang nggak saya jual kok. Nah dia bilang kan, ya tentu kita rembukan ya, kita rembukan, udah yuk patungan mobil siapa, minyak kita tanggung. Nah, berangkat jelas dan mau direncanakan, iya berangkat. Kenapa? Sampai sana memang hasilnya ada. Ya, kalau hasilnya nggak jelas kan susah kita bilang kita mau ke sana itu. Inilah ya. Jadi pada dasarnya takwa itu tujuan yang ingin dicapai, maka ketika tidak capai hasil itu suatu hal yang pasti dia. Nah baru apalagi yang perlu kita pahami di dalam puasa ini, ya ini hakikat pelaksanaan dalam bentuk pengendaliannya itu ya. Pengendaliannya kan jelas ya. Karena takwa ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, para pendengar, ada satu gambaran Rasulullah yang begitu sederhana dia, tapi ternyata di situ ada apa ya, dampak pendidikan kepada nafsu dan keinginan kita. Di situ kita yang harus melatihnya. Rasul bersabda, kata Rasulullah dalam riwayat Hakim dan Imam Turmuzi, la yablughal abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazaron mimma bihil ba'su. Kalau arti Indonesianya begini, tidak akan sampai seseorang itu menjadi seorang yang bertakwa sehingga dia menahan ya, menjaga dari hal-hal yang ya artinya gini, membahayakan, ya tidak melakukan, ya dia boleh melakukan satu yang tidak membahayakan, yang dia khawatir akan menimbulkan bahaya. Itu kalau arti apa aja letterliknya. Kalau bahasa bebas kita, sehingga dia bisa menahan diri dari suatu yang dibolehkan. Di situ kalau digambarkan kan dia bisa menahan diri dari ya suatu yang tidak membahayakan, dia tahan dari yang tidak membahayakan untuk menjaga dampaknya yang bisa menimbulkan bahaya. Artinya kan itu kan kalau tidak membahayakan boleh nggak dibikin? Ya boleh aja. Nah ternyata kan urusan boleh ini kan susah rambu-rambunya itu, kecuali kita punya mental, kan punya sikap. Kita sendiri yang memang di situ dituntut bagaimana menahannya secara kuat. Kalau yang haram kita tahu, kalau kita diajak bikin jahat nggak ada yang mau, kita terus terang aja. Walaupun kadang-kadang sembunyi-sembunyi kita bikin juga kan. Ya. Tapi kalau ditanya secara kolektif, ayo mabuk yuk, nggak mau kita itu. Kenapa? Kita tahu kalau ibarat digambarkan haram itu kan kalimat yang ibarat benteng, itu tinggi dan tebal. Itu luar biasa kalau orang bisa mau juga ngelewatin yang haram itu, oh itu paten kali itu, ya. Luar biasa menentangnya sama Allah, luar biasa nafsunya itu, lebih besar nafsunya lagi. Ya. Tapi kalau suatu yang boleh, yang kita boleh maju, boleh mundur, ini kan bukan hal yang mudah. Ya, satu contoh sederhana aja lah ya. Ketika kita undangan, itu kan meja besar ya, panjang meja itu. Itu belum lagi sampurannya kiri kanan ya, martabak, bakso, mie rebus, apa segala ada itu kan. Kalau ditanya boleh nggak dimakan semuanya, akan boleh. Tapi kalau kita ukur apa bisa masuk semuanya itu, ya itu kan harus juga, itu kan kemari dia itu. Boleh nggak kita isi di meja itu, di piring kita semuanya? Tapi coba lihat perut kita bagaimana, isi piring itu bagaimana, bisa nggak menahan diri? Bisa kan, itu tahan, isi sedikit aja udah makan, yang lain nggak kita makan ya terserah. Yang penting saya hanya pada apanya aja, kita pada apa ya, dipadakan apanya ada itu kan, selesai itu saja. Tapi kan begitu nanti kita tidak makan, kawan kita kan sesuatu, ini belum pernah dimakan nih, enak nih katanya, timbul kan. Makanya Rasulullah menggambarkan idza sumta falyasum ya lisanaka wa basaraka wa sam'aka. Apabila kamu berpuasa, puasakanlah lidahmu, pendengaranmu, penglihatanmu. Kita kadang inilah gerbang nafsu itu kan cenderungnya pintunya itu dari mata itu, nengok mau ditengok, akan itu kan berkaitan dua itu kan, ketika mau ditengok, ketika ditengok mau. Nah ini kan permasalahannya itu. Nah ini kan jelas kalau kita lihat, boleh nggak dimakan semuanya? Boleh. Tapi kalau kita makan semuanya, ada nggak risikonya nanti?
daripada saya beresiko, bagus kita kan maaf, puasa makannya ini kan karena sudah kena penyakit. Ya saya ini pantang kali kacang hijau, kacang ini kenapa? Kena apa ya asam urat. Udah kena asam urat baru semuanya dipuasakan, dipantangkan. Itu kan ada dokter yang ngasih tahu. Kalau nggak dihajarnya juga kan. Tapi coba sebelumnya, inilah kita bawa ke dalam puasa sederhana aja. Situ nampak kali nafsu kita berperan itu kan. Makanya kenapa gagal kita bilang kita puasa sudah. Oke, puasa. Makanan pokok apa? Ya nasi, ikan, sayur. Sebetulnya itu saja untuk puasa, untuk berbuka kan bisa. Pas, boleh, nggak ada masalahnya. Timbul pertanyaan, boleh nggak masak bubur lagi? Boleh. Yang larang siapa? Masak bubur, bikin latah, kolak entah apa. Berarti sudah 2 kan? Sudah 2 dia. Nah, berjalan lagi sore-sore, nampak jualan kue dan sebagainya. Boleh nggak dibeli lagi? Kan boleh. Yang larang siapa? Tapi coba tengok, nasi ada, bubur ada, makanan ringan ada, coba. Itu mau siapa? Padahal kita tahu kalau kita masukkan semuanya itu nggak bakal masuk itu. Akhirnya apa? Itulah yang kadang mubazir sampai pagi. Makan 2 potong kue tadi selesai, kenyang, minum, sholat, lompat di bubur naik ke nasi. Selesai apa? Tidur, mau makan sahur. Akhirnya apa? Bubur basi. Kalau nggak makan kue berlebih, coba. Apa nggak kena terjebak pada sifat setan kan? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah kerja setan. Nah inilah kalau kita lihat ya, selalu terjadi. Karena boleh itu kan, iya apa salahnya kan, uang saya kan boleh. Nah boleh inilah ternyata menahan itu bukan hal yang mudah. Kalau haram tuh tahu kita. Itu baru satu contoh, belum contoh yang lain. Contoh yang lain bisa kita lihat kan. Kadang ya maaf seperti ibu-ibu lah, belanja. Dia hanya memerlukan tidak banyak. Kebetulan mau beli kain. Beli kain itu 1 meter 50.000 misalnya, 4 meter dia perlu 200.000. Dia bawa uang 1 juta. Kira-kira bisa nggak 200.000 habis itu balik lagi dia ke rumah? Nggak usah beli yang lain. Kenapa? Memang saya perlu itu. Tapi kenapa kadang dibeli lagi yang lain? Itu mau siapa? Nah, inilah kalau kita lihat, ternyata kita tidak mampu menahan suatu yang dibolehkan. Kalau sudah tidak, itulah kebiasaan. Apalagi sempat yang haram dibilang boleh, habislah itu. Itulah terjadi pelanggaran di negara kita ini dalam sikap hidup, mau korupsi dan sebagainya. Itu tadi, ketika yang salah itu dibolehkan, sedangkan yang boleh aja sudah melatih dia untuk melanggar. Apalagi yang salah dibikin boleh, ya udahlah, ramil itu kan. Inilah kalau kita lihat, maka itu ternyata sederhana sekali digambarkan Rasulullah, tapi latihan yang perlu mengukur ke dalam itulah ketika melihat sesuatu yang boleh. Ini kalau saya maju, mana lebih baik saya maju atau saya mundur? Kalau saya maju bisa berisiko begini, walaupun itu sifatnya boleh, lama kelamaan mendidik saya menjadi orang yang terlewat, bebas untuk apa? Kalau gitu saya tahanlah. Nah inilah ya.